teman-teman, ketemu lagi bersama saya Krisantia Puspita Dewi di Mitra Tambak Indonesia. Nah, dari video kemarin aku udah share ke kalian ada petambak di Yogyakarta yang dia punya kincir usianya 9 tahun, hampir ke 10 tahun. Karena kincir itu dibeli dari 2015 dan kebetulan kincir itu adalah merek SL Fanami. Kayak yang ada di belakang aku ini, kalau kalian bisa lihat di belakang aku ini banyak banget jenis-jenis kincir yang beragam. Dari kualitasnya dari yang medium sampai yang premium. Nah, teman-teman ngeliat harga udang Indonesia sekarang sedang naik turun, terus habis itu juga ada penyakit yang kadang ada dan kadang tiada, belum lagi cuaca hujan, ya itu juga berpengaruh kan sama harga udang. Nah, di sini aku mau share ke kalian gimana sih caranya kita bisa merawat kincir supaya dia punya long life itu panjang atau masa gunanya dia bisa panjang. Nggak cuma 3 periode lalu harus ganti kincir atau 2 tahun, 3 tahun ganti kincir ya. Jujur itu membuat kita rugi kan? Jadi ini adalah tips buat kalian. Tips pertama, kalian harus bisa membersihkan kincir. Nah, membersihkan unit kincir itu bukan berarti kalian harus gosok, kalian harus bagaimana gitu, enggak. Kalau kincir dari merek Sumber Lancar, semua brand apapun itu di Mitra Tambak Indonesia, kincirnya ketika kalian pengeringan di kolam, itu nggak perlu kalian gosok, nggak perlu kalian angkat ke atas kolam, cukup kalian semprot dengan water jet atau kalau misalkan ada cairan desinfektan, itu biasanya kan kincir-kincir dipenuhi sama lumut ya guys. Jadi banyak lumut-lumut yang sampai membuat kincir itu warnanya hitam ataupun warna hijau, kalian cukup semprot itu dengan desinfektan. Atau ada produk-produk tertentu ya, saya nggak mau sebutin merek. Jadi kalian bisa semprot kincirnya dalam keadaan unit utuh seperti ini, kalian semprot aja sama water jet, atau kalau nggak punya water jet lagi, kalian bisa ambil gayung di air, diaduk, lalu disiram-siramkan ke kincir yang berlumut. Tapi dalam kondisi basah ya. Kenapa kondisi basah? Karena dia akan mengering dengan sendirinya dibantu dengan sinar matahari. Begitu dia sudah mulai agak kering, itu akan mengelupas guys. Jadi akan kalau orang Surabaya bilang tuh ngelentek gitu ya. Jadi lumut-lumutnya dia akan lepas sendiri dari unit kincir. Sehingga di next periode putaran kincirnya juga akan lebih ringan dan tidak membawa virus dari periode sebelumnya. Tips kedua adalah ketika kalian sudah selesai periode, kebanyakan para petambak itu selalu menaikkan kincirnya ke atas kolam atau ke pinggiran kolam. Nah, ya memang pro kontra ya, ada yang setuju untuk dinaikkan, ada yang tidak setuju untuk dinaikkan. Tapi kalau dari aku sebagai penjual kincir, aku menyarankan kalian untuk membiarkan unit kincir itu tetap berada dalam kolam dalam kondisi kering. Setelah dibersihkan tadi, setelah disemprot dengan desinfektan atau dibersihkan lumutnya, kalian biarin aja kincirnya di dalam kolam. Pertama, kenapa seperti itu? Karena untuk menghindari gesekan antara pelampung ataupun kalau kalian menggunakan bantalan tahu, bantalan cor, itu merobek permukaan HDPE kalian atau merobek pelampung itu sendiri. Kedua, kalau misalkan kalian naikkan ke atas, kadang sama teman-teman itu yang dinaikkan hanya rangkaian gearbox dan dinamonya saja. Sedangkan keseluruhan pelampung ini tetap dibiarkan di dalam kolam. Nah, sebenarnya teman-teman ini juga nggak terlalu baik. Kenapa? Karena gearbox dan dinamo yang sudah berputar dengan pasangan gearbox dan dinamo ya, itu kalau misalkan kalian pindah ke unit lain, dia akan menjadi tidak presisi. Baik dari segi baut, dari segi gigi, dari segi konektor antara dinamo dan gearboxnya itu jadi tidak presisi. Apanya yang nggak presisi? Yang nggak presisi adalah sisir-sisir dalam gigiannya. Jadi bisa dibilang kalau yang unit 1 ini sudah aus, yang unit 2 ini belum aus, dipasangkan yang belum aus ini menjadi rusak, jadi tidak presisi lagi. Dan itu membuat kincir kalian usianya lebih pendek. Tips ketiga, untuk petambak udang yang notabene menggunakan air asin dan di pinggir pantai, ada beberapa teknisi juga atau mekanik yang menggunakan strategi ini. Dan kita juga sebagai penjual kincir setuju. Nah, gearbox dan dinamo ini kan berbahan dasar besi. Nah, memang besi itu adalah kelemahannya adalah berkarat atau korosif, apalagi di pinggir pantai, dan itu akan lebih mudah lagi untuk korosif. Kalian bisa mencampurkan cat aquaproof yang tahan air dicampur dengan bensin atau solar, diaduk, lalu dioles-oleskan dalam setiap periode. Jadi begitu pengeringan untuk maintenance unit kincir ini, gearbox dan dinamonya kalian bisa oleskan dengan campuran cat dan solar itu tadi. Gitu. Nanti dibiarkan agak berangin-angin, agak kering, baru ditutup lagi dengan tutup kincirnya. Tips keempat. Nah, ini adalah tips paling penting dari semua tips-tips yang aku ceritain ke kalian.
Bukan berarti tips 1, 2, dan 3 nggak penting ya, tapi tips keempat ini jarang orang yang menyadari. Nah, sebagai penjual kincir ya kan, aku mau memberikan tips penting ini buat kalian. Sebagian besar, kebanyakan orang, petambak-petambak itu ketika pengeringan, mereka selalu melepas gearbox dan dinamo, dilepas gearbox sendiri, dinamo sendiri dengan tujuan apa? Dimasukkan ke dalam gudang supaya tidak terkena angin, supaya tidak korosif, dan akhirnya ketika mau periode, mau penebaran dipasang ulang dan tidak sesuai dengan yang mana yang dilepas dan yang mana yang dipasang. Nah, sebenarnya it's a big mistake. So, buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau melepas, jangan dilepas gearbox dan dinamonya. Gearbox dan dinamo itu mempunyai konektor yang biasa kita sebut dengan pinion, atau kalian mungkin punya bahasa lain sesuai dengan kota kalian sendiri, itu gak apa-apa. Tapi gearbox dan dinamo yang sudah sepasang, dari awal sepasang, itu memiliki perputaran gigi yang sudah presisi. Dengan gearboxnya, dengan unit dinamonya dia sendiri itu sudah presisi guys. Jadi ketika unit dinamo ini kalian masukkan ke gearbox yang lain, walaupun satu merek, itu tidak presisi 100%. Nanti akan ada 1-2 minggu sampai 3 minggu penyesuaian. Ketika dia berputar, gigiannya berputar, dia akan penyesuaian lagi yang membuat kincir ini menjadi bunyi, kalau orang Surabaya bilang sekali lagi itu bunyi gereng ya, kayak kayak gitu, karena gigiannya dia penyesuaian ulang. Dan itu membuat kualitas gigiannya menurun karena dia harus menyesuaikan lagi. Jadi agak terkikis lagi untuk selalu menyesuaikan. Apalagi kalau kalian gantinya setiap periode. Setiap periode yang seharusnya gearbox A dengan dinamo A, kalian ganti dengan gearbox B dengan dinamo A. Nah, kayak gitu tuh it's a big mistake. So, stop lakuin itu. Oke? Nah, terus ada juga nih pertanyaan kayak dari teman-teman petambak kemarin yang sharing tentang gimana kalau misalkan gigian itu sendiri yang rusak. Kalian mau tahu solusinya? Lanjut di part 2.